Terus diangkat dan diviralkan di banyak media sosial, penampakan sosok Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun. Mulai dari YouTube, TikTok, Twitter, hingga mesin pencarian Google dan yang lainnya, usai heboh tayangan yang dihadirkan Al Zaitun baru-baru ini kemunculan ragam tayangan yang disajikan, mulai dari sholat Idul Fitri yang aneh, suara azan yang unik, hingga ritual agama lain ikut dihadirkan di dalam masjid di sana. Sukses dilahap dan ditanggapi ragam media dan para kreator, hingga kisru bergema serentak ke seluruh pelosok Nusantara. Maraknya kabar yang beredar, hingga banyak orang mencari tahu apa fakta besar Al Zaitun yang digawangi Panji Gumilang sebenarnya, yang memberi banyak seruan kepada banyak orang dengan pemahaman dan cara unik dan berbeda, dari ajaran Muslim pada umumnya. Inilah tanggapan Ustadz Buya Yahya yang menegaskan hal terkait ini. Selengkapannya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Tapi sebelum kita simak semua berita lengkapnya, ada baiknya kita semua berbuat kebaikan dengan cara bersedekah subscribe channel kami Elon Jeffrey. Semoga kalian semua yang sudah subscribe dilimpahkan rezekinya dan bahagia di dunia dan akhirat, amin. Begini penampakan sosok Panji Gumilang yang banyak diperhatikan gerak-geriknya, sebab ragam ungkapan yang dianggap baru dan nyeleneh soal agama Islam yang dianutnya sekarang, diantaranya bahwa sholat harus berlapang dan berjarak, azan yang memiliki irama berbeda, menyatukan pemahaman dengan agama lain, khotib sholat wanita, hingga mempunyai madhab sendiri yaitu Soekarno dan lain sebagainya. Pemahaman Panji Gumilang yang mengolah kata-kata dengan banyaknya statement-statement, paradigma pemikiran sendiri, yang kalau kita lihat dari banyak ungkapan yang mulai bertentangan, dan ajaran-ajarannya sangat membahayakan, bahkan bisa terindikasi menyesatkan. Banyaknya pemahaman yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam, dan berbahaya terkait akidah umat, hingga marak para tokoh Islam ikut angkat bicara, sehingga menjadi wajib untuk kita mengungkap, siapa sebenarnya Panji Gumilang yang makin viral sekarang. Inilah tanggapan Ustadz Buya Yahya, bahwa orang yang motivasi sholatnya, diiringi bukan sebagai motivasi yang tulus yang mengikuti petunjuk Rasulullah, tetapi memiliki motivasi-motivasi lain dalam kreasinya, atau barangkali ingin menampilkan kedudukan atau lebih daripada itu, atau misal dalam konteks kekinian dan pencitraan yang ditampilkan dalam kondisi tertentu, maka itu dikecam dalam Al-Quran dan tidak dibenarkan. Penting untuk digariskan bahwa Buya Yahya bukan membahas Panji Gumilang secara langsung, tetapi beliau membahas secara umum terkait bab serupa yang mungkin sama. Semoga apa yang dihadirkan bisa menjadi pembelajaran, tuntunan kebaikan, bagaimana harusnya kita bersikap, dan memandang suatu ajaran, sebagai bentuk kepedulian untuk anak cucu dan generasi kita. Update terbaru Ponpes Al Zaitun, Bareskrim resmi sita rekening ratusan miliar milik Panji Gumilang. Sempat tidak mendapatkan kabar terbaru tentang kasus yang dialami oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, kini kabarnya pun terucap. Seperti yang kita ketahui bahwa Panji Gumilang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, ternyata Bareskrim Polri juga telah membekukan rekeningnya. Bahkan, Bareskrim tak segan-segan menyita rekening dengan jumlah saldo yang cukup mengejutkan yaitu hingga ratusan miliar rupiah. Terdapat alasan khusus mengapa Bareskrim Polri membekukan rekening milik pendiri pesantren Al Zaitun tersebut. Menurut mereka, hal ini merupakan salah satu langkah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri yang mengambil tindakan tegas terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Ratusan miliar. Jadi, transaksinya triliunan, yang bisa dibukukan ratusan miliar. Kaya Brigjen Wisnu Hermawan Febrianyo selaku Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Tak hanya melakukan pembekuan terkait dengan rekening Panji Gumilang, ternyata Bareskrim Polri juga telah meningkatkan status penyelidikan kasus ke tahap penyidikan. Brigjen Wisnu juga menambahkan bahwa Panji Gumilang dapat dihadapkan pada dua tindak pidana serius yaitu pencucian uang dan korupsi. Yakni pelanggaran awal terkait dengan pasal yayasan dan penggelapan, katanya. Hasil gelar perkara disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan pendidikan menjadi penyidikan, tambahnya. Dengan diberlakukannya pembekuan rekening Panji Gumilang dan peningkatan status penyelidikan naik ke tahap pendidikan menunjukkan adanya tindakan tegas dari Polri terkait dengan menindak tindak pidana ekonomi yang merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, publik diharapkan akan terus mengikuti perkembangan selanjutnya dari kasus yang melibatkan salah satu nama penting dalam dunia pendidikan di Indonesia tersebut.